Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-88 hingga 93 dari surah Maryam. Dari ayat 88 hingga 93 dari surah Maryam, yaitu 6 ayat yang menerangkan tentang perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, yaitu kemusyrikan. Itu adalah kemungkaran yang paling besar. Jadi perkara yang sangat mungkar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seperti meyakini atau mempercayai Allah itu memiliki anak, seperti yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak Allah adalah Uzair. Dan juga orang-orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak Allah adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan juga ada orang-orang musyrik lainnya, seperti yang juga terdapat di kota Mekah pada masa dahulu. Mereka mengatakan Allah memiliki anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan Allah itu adalah para malaikat. Jadi mereka mempercayai para malaikat itu anak perempuan Allah. Maka melalui ayat yang kita pelajari ini disebutkan bahwasanya perkataan mereka mengatakan Allah memiliki anak itu adalah perkataan yang sangat mungkar sekali, sangat buruk, sangat keji, sangat tercela, karena mencemari kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, mencemari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mencemari keagungan Allah yang semestinya Allah itu diagungkan, disucikan, dimuliakan, yaitu dengan mentauhidkannya, tidak dengan menyekutukannya. Sebenarnya perbuatan yang mungkar yang sangat buruk itu, yaitu menyekutukan Allah, bukan hanya orang beriman yang tidak menyukainya, tetapi juga makhluk Allah yang lain yang besar-besar di alam semesta ini juga tidak menyukai perkataan mungkar tersebut, yaitu seperti langit yang 7 lapis yang begitu besar terkejut apabila ada manusia yang mengatakan Allah mengambil anak. Bukan hanya langit tetapi juga bumi dan juga gunung. Disebutkan dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari nanti bahwasanya langit itu hampir saja pecah ketika mendengarkan ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Begitu juga bumi, begitu juga gunung. Padahal ketiga makhluk ini, langit, bumi, gunung, begitu kokohnya, begitu kekarnya. Langit tak bertiang tapi kokoh di atas sana sehingga tak runtuh ke bawah menimpa kita di bumi.
Tetapi kalau ada yang mengatakan Allah mengambil anak, maka hampir-hampir saja langit itu runtuh, rubuh ke bumi ini. Begitu dahsyatnya perkataan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut perkataan yang menyekutukan Allah itu adalah perkataan yang sangat mungkar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menidakkan atau menolak dengan tegas bahwasanya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Maka jangan sampai ada makhluk yang menetapkan Allah memiliki anak, yang mempercayai Allah mengambil anak, karena tak layak bagi Allah untuk mengambil anak. Karena apabila mengambil anak, maka bermakna hilang sifat kesempurnaan. Karena apabila Allah mengambil anak, berarti Tuhan itu bukan satu lagi, Tuhan itu sudah menjadi dua. Kalau Tuhan itu dua, bermakna hilang sifat kesempurnaan. Karena Tuhan yang satu pasti akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang satu lagi. Sementara sifat Tuhan itu mestilah sempurna. Nah, jadi apabila ada dua Tuhan, maka hilang sifat kesempurnaan. Maka yang menetapkan Allah telah mengambil anak dan menjadi dua Tuhan di alam ini, maka bermakna sama dengan mencemari Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Dan nanti barulah, karena di dunia ini adalah ujian, yaitu manusia diberi kuasa memilih untuk beriman atau tidak beriman, diberi kekuasaan milih untuk mentauhidkan Allah ataupun menyekutukan Allah, karena hidup ini adalah ujian. Tapi nanti di hari akhirat manusia tidak ada pilihan. Semua manusia beriman kepada Allah. Tetapi apabila di hari akhirat itu adalah hari pembalasan, meskipun semuanya beriman kepada Allah, tetapi yang gagal dalam ujian keimanan ketika di dunia akan menjalani siksaan di hari akhirat. Nah, beriman di hari akhirat itu adalah beriman yang terlambat. Nah, apabila mau beriman juga dan akan beruntung dengan keimanan itu nanti di hari akhirat, berimanlah ketika di dunia. Karena beriman di dunia ini adalah sebagai ujian, dan apabila beriman dan menjaga keimanan sehingga mati dalam keimanan sepanjang hayat beriman kepada Allah, maka berhasil dalam ujian, maka nanti akan mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah di hari pembalasan. Inilah dia 6 ayat yang akan kita pelajari, bahwasanya ada manusia yang gagal ketika menjalani ujian di dunia ini, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan mempercayai bahwasanya Allah memiliki anak, mengambil anak, dan mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak yang memiliki sifat ketuhanan juga. Nah, ini adalah perkara yang sangat mungkar. Ini berlaku pada masa dahulu dan mungkin juga hingga ke hari ini, dan akan terus dipropagandakan oleh mereka sampai ke hari kiamat. Maka kita orang-orang iman mesti berhati-hati, mesti berwaspada, jaga iman kita. Bukan iman kita saja, iman keluarga kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, dan bukan hanya diri kita, tetapi juga ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, pelihara dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Apabila sudah menyekutukan Allah, nah, sudah hilanglah kelayakan untuk masuk surga, dan akan ditetapkan di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Inilah dia 6 ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Dan seperti biasa kita akan membaca ayat-ayat terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan secara kata per kata, harfiah.
Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga nanti ketika kita mempelajari tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang, maka kita akan lebih mudah untuk memahami apa yang terkandung di dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat sebelum ini sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah, sebagai orang-orang yang sesat. Ittakhadha, telah mengambil, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, walada, anak. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih telah mengambil anak. Wah, ini perkataan mereka. Laqad, sesungguhnya, sungguh, ji'tum, kamu telah mendatangkan syai'an, sesuatu, idda, yang sangat mungkar. Nah, dengan perkataan itu kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Takadu, hampir-hampir saja, as-samawatu, langit yang 7 lapis itu, yatafattarna, terpecah, minhu, disebabkan karena perkataan tersebut. Perkataan apa tadi? Perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Wa tanshaqqu, dan hampir saja terbelah al-ardu, bumi. Bumi ini kan bulat, satu kesatuan. Nah, dengan adanya perkataan orang yang mengatakan Allah mengambil anak, hampir saja bumi ini terbelah. Wa takhirru, dan hampir saja hancur, al-jibalu, gunung-gunung, hadda, berkeping-keping, sehingga satu bahagian terhimpit oleh bahagian yang lainnya, atau terbentur dengan bahagian yang lainnya. Hampir-hampir saja langit terpecah disebabkan karena perkataan itu, dan hampir-hampir saja bumi terbelah, dan hampir-hampir saja gunung itu hancur berkeping-keping. An, dikarenakan da'au, mereka mendakwa, lirrahman, bagi Allah itu ada walada, anak. Wah, itu dia sebabnya. Wa ma yanbaghi, dan tidak layak, lirrahman, bagi Allah yang Maha Pengasih, ayyattakhidha, untuk mengambil walada, anak. Tak layak Allah untuk mengambil anak. Allah memiliki sifat sempurna. Apa perlunya Allah untuk mengambil anak? Tidaklah, kullu, tiap-tiap, man, siapa saja yang fis samawat, di langit, wal ard, dan di bumi. Siapa yang di langit? Malaikat, atau ada rasul yang diangkat ke langit, atau siapa saja makhluk yang kita tak tahu berada di langit. Siapa saja yang ada di langit, tidak ada setiap-tiap yang ada di langit, wal ard, dan juga di bumi, illa, kecuali, ati, datang, ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih nanti di hari akhirat, abda, sebagai seorang hamba. Jadi tak ada lagi yang berani ingkar, yang berani kafir, yang berani berpaling dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Tak ada. Semuanya akan datang menjumpai Allah sebagai seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi semua pada akhirnya beriman kepada Allah nanti, patuh kepada Allah nanti, ya, di hari akhirat. Nah, karena semuanya tak punya pilihan kecuali menjalankan apa yang Allah tetapkan. Kalau di dunia, mereka diberi pilihan, karena hidup di dunia ini sebagai
ujian. Ini kita ulang berkali-kali nih supaya memahami berbeda keadaan di dunia ini dengan keadaan di akhirat nanti. Kita baca dari awal, kemudian langsung nanti kita pindah ke tafsir. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengambil anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir saja langit itu terpecah-pecah dikarenakan perkataan tersebut, dan juga bumi terbelah-belah dan gunung-gunung hancur berkecai. Dikarenakan mereka mendakwa Allah memiliki anak. Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Dan tidak layak bagi Allah yang Maha Pengasih untuk mengambil anak. Tidaklah tiap yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi 6 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang perkara yang sangat mungkar sekali. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya dari perkara yang mungkar ini, yaitu perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempercayai Allah mengambil anak atau memiliki anak. Karena apabila demikian bermakna tidak lagi satu Tuhan, padahal setiap Rasul menyampaikan kebenaran. Yang pertama kali disampaikan yang paling pokok adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Ani'budullaha, wahai umat, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagimu Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seruan setiap Rasul. Tidak ada Rasul yang diutus melainkan itulah dia perkataan yang pertama disampaikan, yang paling pokok. Nah, itu pula yang dicemari oleh manusia yang menyekutukan Allah. Jelas itu adalah perbuatan yang sangat mungkar sekali. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, kalaulah alam semesta ini ditimbang, semua alam semesta ini, sebut sajalah langit, bumi, apa saja, diletakkan di satu tempat, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, maka la rajahat, niscaya akan berat la ilaha illallah. Apa sebab? Semua alam semesta ini Allah yang menciptakan. Tak ada satu pun kecuali Allah lah yang menciptakannya. Bermakna kalau semuanya adalah yang diciptakan oleh Allah, tak mungkin sama yang diciptakan itu dengan yang menciptakan. Maka bagaimana menuhankan selain Allah? Hanya orang yang tidak menggunakan akal saja yang menuhankan selain Allah. Kalau tidak menggunakan akal berarti bodoh. Maka masa jahiliyah dahulu, masa kemusyrikan, kekufuran disebut masa kebodohan. Ya, karena tidak menggunakan akal. Dan nilai hidup yang sebenarnya, inilah dia nilai hidup yang sebenarnya. Roh dari kehidupan sebenarnya keimanan itu. Itulah dia roh kehidupan. Karena itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siang malam cari rezeki, cari harta, harta akan ditinggalkan, dan harta itu datang dan pergi. Apalagi umpamanya kita beranak pinak, umpamanya dulu kita bujang sendiri, kemudian kita dapat pasangan, kemudian kita beranak, bercucu, berketurunan, semua akan kita tinggalkan dan nanti akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Tidak ada yang menghadap Allah berdua. Meskipun ketika meninggal dunia itu umpamanya sama-sama meninggal umpamanya, tapi tidaklah ketika menghadap Allah bersama-sama, enggak, sendiri-sendiri, dan masing-masing akan sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Maka yang paling penting sebenarnya dalam hidup ini yang mesti kita jaga, kita pelihara adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta datang, pergi. Keluarga datang, pergi. Kekuasaan datang, semuanya. Maka yang paling berharga itu adalah iman. Kesehatan berharga? Ya, berharga. Tapi yang paling banyak ditanya sekarang ini adalah kesehatan. Kalau kita jumpa dengan kawan, bagaimana Pak? Sehat? Sehat. Sebenarnya yang lebih penting untuk bertanya, bagaimana iman Pak?
masih kuat, masih ada, bertambah. Nah, nanti selepas ini kalau jumpa dengan teman-teman, sebelum tanya kesehatan, maka tanya dulu bagaimana iman. Marah gak kira-kira ya? Padahal sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengingatkan supaya tetap menjaga keimanan yang sangat berharga dalam hidup kita. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, tujuannya untuk kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Sebenarnya dari penyampaian ringkas tadi kita sudah memahami apa yang terkandung di dalam ayat. Namun dengan penjelasan yang lebih panjang kita akan terasa ayat itu untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan petunjuk, sehingga kita betul-betul memastikan hidup kita dan hidup keluarga kita yang kita cintai itu betul-betul kehidupan yang akan menyelamatkan, bukan hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat nanti. Salah memilih, maka bukan keselamatan yang akan didapatkan, tapi kecelakaan yang akan berlaku nanti, siksaan yang akan diterima, dan itulah siksaan yang kekal dan abadi. Na'udzubillah. Ayat 88, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih telah mengambil anak. Dan mereka mengatakan, bermakna ayat ini menerangkan tentang perkataan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa mereka yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak, Allah memiliki anak? Maka dalam Al-Quran sendiri disebutkan, yaitu Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkata orang-orang Nasrani, al-masih itu, yaitu Nabi Isa itu adalah anak Allah. Mengapa mereka menetapkan Uzair, kemudian menetapkan Nabi Isa sebagai anak-anak Allah? Dan ada lagi, yaitu orang-orang musyrik yang juga berada di kota Mekah. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah, anak-anak perempuan Allah, banatullah. Mengapa mereka menetapkan Allah memiliki anak? Banyak sebab. Di antaranya adalah karena seperti Uzair itu memiliki kelebihan. Allah berikan kelebihan kepadanya. Kelebihan pada Uzair itu Allah juga yang memberikan, yaitu Uzair itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dihidupkan kembali. Ini cerita ini ada di surah Al-Baqarah. Nah, kemudian dengan keistimewaan itu manusia menuhankannya dengan mengatakan Uzair anak Tuhan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nah, dari seorang ibu saja tanpa ayah. Tidak seperti sebab akibat yang biasa dengan kelahiran anak, yaitu ada ayah, ada ibu. Tapi Nabi Isa tiba-tiba lahir tanpa ibunya itu disentuh oleh lelaki manapun. Nah, kemudian bukan hanya itu, Nabi Isa juga diberi oleh Allah kemampuan, dan itu dalam mukjizat, yaitu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, kemudian memberitahukan apa yang dimakan di rumah, orang yang terkena penyakit sopa, orang yang buta, dan lain sebagainya. Karena keistimewaan yang hebat-hebat, yang luar biasa itu, akhirnya ada pula yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga dengan malaikat yang memiliki kemampuan, kekuasaan, kekuatan yang luar biasa, akhirnya ada pula yang menuhankan malaikat. Sebenarnya kelebihan-kelebihan yang ada pada makhluk itu bukanlah semestinya menjadi sebab untuk menuhankan makhluk itu. Apa sebab? Sebab kelebihan yang ada pada makhluk itu sebabnya adalah karena Allah Ta'ala juga yang memberikan kelebihan tersebut dengan hikmah-hikmah tertentu. Umpamanya kalau Uzair adalah untuk menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Nabi Isa juga demikian, sebagai mukjizat kerasulan Nabi
Isa alaihi salam. Kemudian malaikat diberi kemampuan yang luar biasa karena sebagai yang membantu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin menampakkan keagungannya, yaitu dengan menugaskan malaikat-malaikatnya. Sebenarnya Allah mampu untuk melakukan semua itu, ya mampu. Tetapi untuk menampakkan keagungannya, maka Allah ciptakan malaikat untuk menjalankan tugas-tugas. Nah, semua itu mestilah difahami dengan menyambungkannya dengan Allah Ta'ala sebagai yang menciptakan Uzair, menciptakan Nabi Isa, menciptakan malaikat, bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah dan Allah menguasai penuh mereka itu semua. Maka apabila sampai kepada Allah, menyambungkannya kepada Allah, maka semestinya akan lebih mengagungkan Allah. Tetapi manusia melakukan perbuatan yang menyimpang, dan itu bukanlah misi para rasul. Nah, kemudian mereka menuhankan Uzair, menuhankan Nabi Isa. Seperti Nabi Isa umpamanya, penuhanan Nabi Isa itu bukan pada masa Nabi Isa ketika Nabi Isa itu masih hidup bersama mereka ketika di bumi, tidak. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan belum diwafatkan, nanti di akhir zaman barulah akan diwafatkan. Nabi Isa bersama dengan mereka, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, dan baru penuhanan Nabi Isa itu, adalah selepas 300 tahun lebih Nabi Isa lahir. Nah, jadi penuhanan Nabi Isa itu belakangan sekali, dan tidak ada kepercayaan Nabi Isa sebagai Tuhan itu pada masa Nabi Isa masih hidup, tak ada. Jadi siapa yang mengada-ngadakan? Manusia yang tidak bertanggung jawab. Apa sebabnya mereka mengadakan? Mungkin kepentingan duniawi, karena kebodohan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menerangkan, jangan ikut-ikut pula mereka itu. Kalau memang itu sudah berlaku pada masa dahulu, maka hati-hati, berwaspada, jangan sampai diri dan ahli keluarga tergelincir sehingga melakukan kesalahan yang sangat mungkar itu. Kalau mengambil anak, nah ini pembahasan mengambil anak. Biasanya kalau kita sebagai manusia ini, apa tujuan kita untuk mendapatkan anak? Nah, kita tujuannya adalah supaya kehidupan kita itu bersambung, berterusan. Nah, karena kita pasti akan mati, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh anak. Apakah Allah perlu seperti itu pula? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah hidup kekal dan abadi. Apa perlunya Allah untuk mengambil anak? Ini kalau mau dipanjang-panjangkan supaya kita bisa memahami dengan akal sehat. Apa gunanya? Nah, kalau kita umpamanya mengambil anak karena kita umpamanya nanti sampai masanya kita akan tua, maka anak kita yang muda itu nanti akan menggantikan kita, membantu kita. Jadi mengambil anak itu, atau kita ingin dapat anak itu untuk membantu kita. Kalau Allah maha berkuasa atas segala sesuatu dan kuasa itu tidak terbatas, apakah Allah perlu bantuan? Tidak. Apa perlunya Allah untuk mengambil anak? Tak perlu. Kemudian apabila mengambil anak juga dan ditetapkan sebagai kepercayaan, itu sama sudah mempercayai Allah memiliki kekurangan. Karena seperti itulah pemahaman biasanya apabila makna mengambil anak. Kemudian dari sisi yang kita sampaikan tadi, apabila Allah mengambil anak dan Allah memiliki anak, berarti anak Allah itu Tuhan juga. Ya. Kalau Tuhan juga, berarti sudah berapa Tuhan? Itu dia persoalan yang muncul. Kalau sudah 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, banyak Tuhan, maka tidak ada lagi sifat kesempurnaan. Karena sifat kesempurnaan itu dimiliki oleh satu. Karena kalau 2, pastilah kehendak yang satu akan dibatasi oleh kehendak yang satu lagi. Semakin banyak Tuhan, semakin terbatas kuasa itu. Maka yang terbatas kekuasaannya tidak mungkin dapat disebut sebagai
Tuhan. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadzar rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah menerangkan, menjelaskan, orang yang mengatakan Allah telah mengambil anak itu hanya dengan perkataan saja, itu pun sudah kemungkaran, apalagi dengan kepercayaan. Nah, kalau dengan kepercayaan bermakna betul-betul dari hatinya. Tapi ada orang yang mengikut-ikut saja. Nah, yang mengikut-ikut itu, orang lain mengatakan Allah mengambil anak, dia pun mengatakan ya Allah mengambil anak. Mengikut aja dengan perkataan saja, itu pun sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat buruk. Idda itu aziman, yaitu yang besar sekali kemungkarannya. Nah, bermakna jangan dipandang remeh, jangan dipandang kecil. Kepercayaan kemusyrikan itu adalah perkara besar, yang besar sekali kemungkarannya. Nah, nasihat Luqman kepada anaknya apa? Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Apa sambungannya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman berarti perbuatan buruk yang sangat tercela sekali. Apa sebab? Mencemari kemuliaan Allah, mencemari kehormatan manusianya itu dah mungkar ya. Apalagi mencemari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mesti diagungkan. Mesti diagungkan dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi tertolaklah, artinya tidaklah benar perkataan yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak, karena Allah sendiri membantahnya di ayat yang ke-89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan gambaran. Karena yang mengetahui tentang alam semesta ini adalah Allah, maka seperti apa sebenarnya reaksi langit? Seperti apa sebenarnya reaksi bumi dan gunung apabila ada manusia yang mengatakan Allah mengambil anak? Rupanya langit, bumi, gunung ini seperti makhluk yang punya yang punya nyawa juga, seperti makhluk yang punya nyawa yang ada reaksi juga, yaitu mereka yang sangat marah sekali, sangat geram sekali, apalagi yang lain, sangat takut karena perkataan manusia yang mengatakan Allah mengambil anak itu bisa membawa bencana kepada alam semesta ini. Maka yang akan menanggung akibatnya bukan manusia yang berkata itu saja, semua nanti akan menanggung bencana akibatnya. Maka langit, Allah sebutkan, hampir-hampir saja langit itu yatafattarna minhu, pecah disebabkan karena perkataan yang mungkar itu. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir saja bumi juga terbelah disebabkan karena perkataan yang mungkar itu. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung ini kan batu kokoh di muka bumi yang terpacak, tertanam, terjunam, terhunjam ke dalam perut bumi, kokoh sekali. Bumi ini berputar, kencang sekali putaran bumi ini. Tapi gunung itu tak lepas dia dari bumi karena dia terpacak ke dalam bumi. Tapi ketika mendengar perkataan ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak, hampir saja gunung itu lepas dari bumi, kemudian terbelah-belah, terpecah-pecah, kemudian menimpa sebahagian itu, menimpa yang lainnya. Hampir saja maknanya tidak berlaku. Tapi untuk menerangkan apa? Menerangkan geram, menerangkan marah. Nah, marah itu, nah kita pun juga begitu. Kita kalau untuk menampakkan marah, reaksi marah itu bagaimana? Nah, umpamanya ada orang yang mencemari kemuliaan orang tua kita, umpamanya dengan mengaibkan orang tua kita, umpamanya mengatakan kata yang tidak layak terhadap orang tua kita. Bagaimana reaksi kita?
Begitu juga lah rupanya langit bereaksi, bumi bereaksi, gunung bereaksi. Manusia dia dengar perkataan itu, tapi manusia diam, tidak bereaksi. Malah mengatakannya benar juga itu. Allahu Akbar. Ini manusia ya nanti akan ditanggunglah akibatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ini, itu adalah perkara yang sangat mungkar. Kemudian perkara yang sangat mungkar pula dibiarkan, malah pula memberikan anggapan bahwasanya benar pula. Oh, naudzubillah, naudzubillah. Anda'au lirrahmani walada, dikarenakan mereka itu mendakwa, menyangka bagi Allah Subhanahu wa taala ada anak, bahwasanya Allah memiliki anak. Oh, itu adalah dakwaan, dan yang membuat langit, bumi dan gunung bereaksi. Bermakna akan ada keserasian tidak antara alam semesta ini dengan orang yang mengatakan Allah mengambil anak itu? Tidak. Karena ada kegeraman, geram dari alam semesta ini. Maka apabila alam semesta ini geram, langit yang dijunjung geram, bumi yang dipijaknya itu geram, gunung yang ada itu geram kepadanya, bagaimana orang yang mengatakan Allah mengambil anak itu? Maka pasti hidupnya tidak akan tenang, tidak akan mungkin tenang, karena tidak serasi dengan alam. Karena alam ini dia apabila kita beriman kepada Allah, kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka alam ini pun akan memberikan layanan, khidmat kepada kita. Semuanya, udaranya, airnya, tanamannya, binatang ternaknya, alam semesta, lingkungan yang ada di sekitar kita akan memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian kepada kita. Karena semuanya itu adalah makhluk Allah yang ditundukkan oleh Allah untuk melayan manusia. Jadi semua itu adalah sebagai makhluk Allah untuk memberikan kenikmatan kepada manusia. Tapi kalau mereka sudah geram, mungkinkah mereka akan memberikan kenikmatan? Tidak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Wa ma yanbaghi, dan tidaklah layak lirrahman, bagi Allah. Tadi Allah menyebutkan bahwasanya ada manusia yang mengatakan, bermakna yang disampaikan adalah tentang perkataan manusia. Kemudian Allah bantah, tidak, perkataan itu tidak betul, karena perkataan itu adalah perkataan yang sangat mungkar. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya bahwasanya Allah tidak layak untuk mengambil anak, tidak layak, menerangkan bahwasanya tak akan mungkin Allah itu mengambil anak. Karena apabila Allah mengambil anak juga, hilang kelayakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan. Tak mungkin. Ini sama seperti Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah itu bukanlah seorang penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Di mana kita jumpa ayat ini? Di surah Yasin. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair. Maka Nabi Muhammad bukan penyair, bukan sastrawan, bukan. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini bahasa Arab yang sastranya tinggi sekali. Bukan hasil karya Nabi Muhammad. Yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair. Berarti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah untayan-untayan syair? Tidak. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu-wahyu Allah. Wa ma yambaghilah, dan Nabi Muhammad tidak layak untuk menjadi penyair. Bermakna ketika disebut Nabi tidak layak menjadi penyair, bermakna jangan fahami Nabi itu adalah seperti penyair. Karena penyair itu dia menghasilkan kata-katanya, menyusun kata-katanya sendiri. Sementara Nabi Muhammad bukan menyusun kata-kata sendiri. Firman Allah itu memang langsung dari sisi Allah. Nabi hanyalah
menyampaikan. Nabi hanyalah menyampaikannya saja. Maka ketika Allah menyebut bahwasanya dirinya tidak layak untuk mengambil anak, maka jangan sampai ada perkataan yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah sendiri pada hakikatnya adalah tidak layak untuk mengambil anak karena Allah memiliki sifat kesempurnaan. Yang layak untuk mengambil anak itu makhluk, karena makhluk bergantung kepada makhluk lainnya. Kita dah tua, maka layak kita untuk mengambil anak. Apa sebab? Sebab semakin tua semakin lemah. Kita memerlukan ada orang yang membantu kita. Harapan kita anak kita itulah yang akan membantu. Anak kita sendiri atau kita mengambil anak angkat. Kenapa anak angkat ambil? Karena harapan nanti anak. Kalau tidaklah anak sendiri, tak punya anak sendiri, anak angkat itulah yang akan menjaga kita nanti. Karena kita bergantung kepada yang lain. Apakah Allah bergantung kepada makhluknya? Tidak. Wa ma yambaghi, maka tidaklah layak bagi Allah, bagi yang Maha Pengasih, untuk mengambil anak. Begitu jelas ini. Kalau masih juga lagi, itu memang betul-betul Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jelas sekali penyampaian ayatnya. Jadi pada masa dahulu Rasulullah menyampaikannya kepada manusia, mulai dari kota Mekah di sana, kemudian di kota Madinah. Nah, maka ada yang beriman, tapi ada juga yang tetap tidak beriman. Kalau di kota Madinah tetap juga ada orang-orang Nasrani itu. Dan apakah Rasulullah memaksakan kebenaran ini? Tidak, karena dalam berdakwah kita tak boleh memaksa. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Nah, jadi dalam hal ini jelas, tegas, dan ini menyangkut nasib kita nanti di hari akhirat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau berkaitan dengan keluarga kita, menyangkut nasib keluarga kita nanti di hari akhirat. Jaga diri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah tiap-tiap yang ada di langit ataupun di bumi. Ini dua makhluk yang besar, dua ciptaan Allah yang besar, yaitu langit dan bumi. Sebenarnya ada lagi ciptaan Allah yang lain yang lebih besar dari langit dan bumi, tapi kita tak menyaksikannya. Yang kita saksikan ini yang di atas kita langit, yang di bawah kita bumi. Di langit ada makhluk? Ada. Di bumi ada makhluk? Ada. Nah, Allah menyebutkan tidak ada satupun makhluk yang di langit ataupun di bumi illa kecuali, bermakna semuanya tanpa terkecuali, illa atir rahman, kecuali datang kepada Allah yang Maha Pengasih, bermakna semuanya akan kembali kepada Allah. Tak ada yang tidak kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak dihadapkan kepada Allah. Dan ketika menghadap Allah, abda, sebagai seorang hamba. Hamba, disebut hamba, ini kaitannya dengan tunduk dan patuh. Hamba sahaya, budak, disebut budak karena dia mesti tunduk dan patuh kepada tuannya, tak boleh membantah. Itu hamba sahaya. Kalau hamba Allah sama, tunduk dan patuh kepada Allah, tak boleh membantah. Salat 5 waktu, 4 sajalah ya Allah, Anda atau ikut suka-suka kita puasa, janganlah sebulan ya Allah, saya ini punya dapat asam lambung saya ini, maka bulan Ramadan ini saya selang-seling aja lah. Enggak. Kalau kita memang hamba Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa beda antara hamba sahaya dengan hamba Allah? Kan sama-sama hamba. Apabila hamba manusia, tunduk dan patuhnya itu dengan keterpaksaan. Apa sebab? Tidak ada manusia yang mau tunduk dan patuh kepada manusia, tak ada. Fitrah manusia itu merdeka, tidak mau menjadi hamba sahaya, tunduk dan patuh. Nah, bedanya dengan hamba Allah,
hamba Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah dengan sukarela karena imannya, maka dia tunduk dan patuh kepada Allah dengan suka. 5 waktu, sebulan penuh, tak ada alasan-alasan, tak ada mau mencari-cari alasan. 2,5%, kurangi lagi lah ya Allah. Itu menandakan bermasalah imannya, tidak menjadi hamba Allah. Karena cintanya kepada dunia, maka dia ingin 1% aja lah ya Allah, sekali seumur hidup aja lah. Tidak setiap tahun. Berarti itu hamba apanya dia? Tunduk dan patuhnya kepada hawa nafsu, hamba hawa nafsu. Nah, nanti di hari akhirat semuanya menjadi hamba Allah. Yang tidak hamba Allah di dunia pun nanti pada akhirnya tunduk dan patuh kepada Allah dengan keimanan kepada Allah, dan tidak ada pilihan yang lain. Karena pada hari itu hari pembalasan, tidak sama dengan ketika di dunia ini hari-hari ujian. Nah, ketika di hari pembalasan semuanya datang kepada Allah. Datang. Siapa yang belajar bahasa Arab akan memahami bahwasanya bentuk kata ati ini isim fa'il. Isim fa'il ini maknanya melakukan perbuatan sendiri. Nah, kita datang ke sini ini atau didatangkan kita ke sini? Kita datang bermakna kita dengan diri kita datang, bermakna kita sendiri, kekuatan-kekuatan kita. Tetapi ada yang didatangkan, bermakna kalau didatangkan sebenarnya dia tidak berjalan di sini, tetapi dia didatangkan ke sini. Dia tak ada pilihan, karena ada orang yang berkuasa yang mendatangkannya ke sini. Nah, nanti di hari akhirat, maknanya setiap orang itu telah ditetapkan oleh Allah, dan itu aturan di hari akhirat. Allah menetapkan aturan, setiap orang datang kepada Allah, karena itulah aturannya. Jadi tak perlu didatang-datangkan. Nah, akan datang dengan sendirinya kepada Allah, karena itulah aturan yang Allah tetapkan. Semua akan datang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama di dunia, dan datang kepada Allah itu dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya tak ada siapa yang punya kehendak hendak lari, itu tak ada. Kalau ketika di dunia ini bagaimana? Ada keinginan untuk lari tidak? Kalau didatangkan ke pengadilan umpamanya, datang lari dia ke luar negeri. Nah, maka jadi dalam daftar pencarian orang. Tapi nanti di hari akhirat tak ada yang bisa lari, karena semuanya abda. Apa tadi abda? Ya, hamba. Mana hamba tadi apa? Tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang berkeinginan untuk lari, dan tidak ada berkeinginan pun tidak, apalagi mampu untuk lari, karena semuanya semuanya isim fa'il, datang. Karena itulah aturan yang Allah tetapkan, dan tak ada siapa yang berani membantah aturan tersebut, mengikuti patuh dengan aturan itu, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana? Apa yang akan berlaku ketika menghadap Allah? Itu di ayat-ayat yang berikutnya, insyaallah. Jadi sampai di situ saja kajian kita ini, bahwasanya 6 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang perkara yang sangat mungkar sekali, yang tidak disukai oleh langit, tidak disukai oleh bumi, tidak disukai oleh gunung. Dan untuk menerangkan semua itu disebut, langit disebut, gunung disebut, bumi disebut, untuk menerangkan Allah tak suka. Nah, untuk menerangkan Allah tak suka itu, Allah murka, Allah benci dengan perkataan itu, maka Allah menyebut makhluknya yang besar-besar. Nah, makhlukku langit tak suka, karena aku tak suka. Karena apa yang tidak disukai Allah, itu juga yang tidak disukai oleh langit. Aku tak redha perkataan itu diucapkan oleh manusia. Bagaimana manusia bisa mengucapkan perkataan itu? Manusia itu Allah yang menciptakan,
Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan semua kebutuhannya. Mestinya manusia yang telah banyak mendapatkan belas kasihan Allah itu mengagungkan Allah, bukan mencemari kemuliaan Allah dengan perkataan yang mungkar itu. Inilah dia 6 ayat yang mudah-mudahan insyaAllah 6 ini membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, khususnya anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang ini terdedah kepada media sosial, yaitu dekat sekali dengan media sosial. Maka di media sosial itu kita tak tahu dia berkawan dengan siapa, kita tak tahu apa saja informasi yang mereka terima, kemudian bagaimana propaganda itu dihantarkan kepada mereka melalui berbagai macam bentuk, kadang-kadang melalui video, melalui WhatsApp, melalui email dan lain sebagainya. Maka boleh jadi kita tak tahu, kita menyangka anak kita baik-baik saja karena kuliah di sana umpamanya, rupanya anak kita itu sudah menjadi target untuk dikeluarkan dari agama tauhid ini, sehingga ada yang berlaku bahwasanya anak itu sudah murtad dari agama Islam, sudah tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sedihnya hati kita itu, karena tak akan mungkin lagi bersama dengan anak yang seperti itu nanti di hari akhirat. Karena kita sudah sebutkan sebelum ini, tempat orang yang musyrik itu di mana? Tempat orang yang beriman itu di mana? Takkan mungkin bersama lagi, karena tempatnya sudah berbeda. Orang bertakwa akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu kehormatan di surga. Sementara orang-orang yang durhaka, yang menyekutukan Allah, itu akan dihalau ke neraka. Ini dalam ayat yang kita pelajari sebelum ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.